Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik semuanya, sehat? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita berjumpa lagi dengan saya Pak Wahid, yaitu yang sini akan mengajarkan PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas ini. Dan sini nanti kita Pak Wahid akan menerangkan mengenai atau mengenal malaikat Allah. Ya, di sini sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah, amin amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan, yaitu mengenai pengertian malaikat. Ya, di sini malaikat adalah merupakan makhluknya Allah, dan di situ malaikat yaitu termasuk tergolong dalam yang wajib kita imani, di antaranya yaitu rukun iman yang kedua yang wajib harus kita imani, yaitu malaikat. Nah, oleh sebab itu saya Pak Wahid akan menerangkan pengertian tentang malaikat. Malaikat adalah termasuk makhluk gaib. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Malaikat bertugas mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Dan di situ malaikat bertugas yaitu menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ya, selalu mentaati perintah-perintahnya Allah, dan manusia tidak dapat melihat malaikat. Kenapa? Manusia tidak dapat melihat karena malaikat adalah termasuk yang gaib. Nah, oleh sebab itu kita harus wajib meyakininya, anak-anak semua. Ya, wajib meyakini dengan adanya malaikat, yaitu kita mengimani rukun iman yang kedua. Nah, di sini jumlah malaikat tidak terhingga sebetulnya, ya. Tapi yang harus wajib kita mengerti, yang harus wajib kita ketahui, yaitu 10. Nah, sekarang sebelum kita mengetahui nama-nama malaikat yang ke-10 itu, kita yaitu wajib mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya, yaitu kita harus mengetahui malaikat dan sifat-sifatnya. Nah, di sini anak-anak semuanya, malaikat itu mempunyai sifat, memiliki sifat khusus. Sifat-sifat malaikat sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa mentaati perintahnya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu selalu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, tidak memiliki nafsu. Itu ya, tidak memiliki nafsu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak memiliki jenis kelamin. Itu sifatnya malaikat. Ya, tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, di antaranya yaitu tidak mempunyai anak dari orang tua. Nah, jadi malaikat itu tidak mempunyai anak dari orang tua, terus tidak mempunyai ibu juga. Itu adalah malaikat. Nah, yang keenam, malaikat memiliki akal, tidak memiliki nafsu tapi memiliki akal. Nah, tuh. Yang ke-7, tidak pernah mengantuk dan tidur. Itu malaikat tidak pernah mengantuk dan tidur. Yang ke-8, tidak mengeluarkan anggota badan atau makanan. Tidak memerlukan makanan atau minuman dan tidak mengeluarkan anggota badan. Yang selanjutnya yaitu tidak dapat dilihat karena itu termasuk makhluk gaib. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir ada yang ke-10, dapat mengubah bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Itu adalah sifat-sifat
malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, itu wajib kita ketahui. Oleh sebab itu kita harus beriman, iman kepada malaikat. Itu merupakan rukun iman yang kedua, itu wajib kita imani. Nah, malaikat itu tidak dapat dirasakan manusia, itu, ya, ya, ya. Itu tidak dapat dirasakan oleh manusia. Nah, berikut beberapa makna iman kepada malaikat, yaitu harus meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat merupakan apa? Sifat khusus yang ada pada malaikat, tidak merasa lapar dan tidak merasa haus, ya. Memiliki tugas tersendiri sendiri, itu adalah malaikat. Malaikat mempunyai apa? Tugas sendiri-sendiri, ya. Jumlahnya ada berapa malaikat? Ada 10 jumlahnya. Ya, yang pertama adalah Jibril, yang Mikail, Israfil, ya, Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Ridwan, ya, Raqib, Atid, ya, itu jumlah 10 semuanya. Ya. Malik itu termasuk 10 dari surat Malik. Ya, itu adalah apa itu namanya 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Itu 10. Nah, di 10 malaikat itu anak-anak semuanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya sendiri-sendiri, seperti Jibril, ya, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, gitu. Itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ada yang tugas menyampaikan wahyu, ada yang tugas yang mempunyai tugas mencabut nyawa, ada yang mempunyai tugas meniup sangkakala pada waktu hari kiamat, menjelang hari kiamat. Ada yang bertugas menanyai manusia yang mati dalam kubur, ada yang bertugas membangunkan orang yang sudah mati. Itu adalah tugas malaikat. Ada juga yang menjaga pintu surga dan ada juga yang menjaga pintu neraka. Itu semua adalah tugas-tugas 10 malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu semua. Ya, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam wajib mempercayai, wajib mengimani apa itu namanya malaikat-malaikat Allah, karena itu adalah merupakan rukun iman yang kedua. Itu adalah yang wajib kita imani. Nah, gimana anak-anak semuanya sudah bisa dipahami mengenai pengertian sifatnya apa itu namanya malaikat, serta jumlahnya 10 malaikat yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti itu, ya, beserta tugas-tugasnya, ya. Itu oleh sebab itu mari kita belajar, mari kita hafalkan dan kita ingat-ingat, karena itu adalah percaya dengan adanya malaikat itu adalah merupakan rukun iman yang kedua. Mana anak-anak, ya? Nah, oleh sebab itu dipelajari di rumah, difahami. Nah, apa ada lagi yang kurang, ada yang kurang pas atau yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Pak Wahid langsung saja, ya. Mana sudah paham semuanya anak-anak? Sudah? Ya, sekian. Kalau sudah paham, mari sebelum pelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dah sekian dari Pak Wakid, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk anak-anakku semuanya dan berguna dan mendapat menjadi pengetahuan yang kita yang anak-anak pahami atau yang nambah ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.